saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar orang berkata seperti ini. Saya akan percaya kalau saya telah melihat bukti. Atau, buktikan dulu baru saya percaya. Apapun poin dari pembicaraan itu, saudara, hal itu bisa dipakai sebagai dasar untuk mempercayai seseorang atau mempercayai sesuatu. Namun tidak semua hal dalam kehidupan ini dapat diterapkan dengan cara seperti itu, saudara. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tentang saat Yesus menunjukkan dirinya pada Thomas 8 hari setelah dia bangkit dari kematian. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pada hari kebangkitannya, Yesus datang pada murid-muridnya yang sangat ketakutan dan gelisah, saudara. Pada saat itu mereka takut kalau para imam Yahudi serta pengikut-pengikutnya dan polisi agama akan menangkap mereka dan membunuh mereka seperti mereka telah membunuh Yesus. Dengan rasa takjub, kehadiran Yesus membuat mereka percaya dan mereka menerima karunia Roh Kudus saat itu yang telah Yesus berikan, karena ada misi besar yang harus mereka lakukan. Namun Thomas, salah satu dari murid Yesus saat itu, tidak bersama mereka. Saudara seiman, pasal yang baru kita baca adalah tentang kedatangan Yesus kembali 8 hari setelah yang pertama, dan kali ini Thomas berada bersama mereka. Yesus menunjukkan pada Thomas bukti bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dan Thomas mengatakan, "Ya Tuhan dan Allahku." Suatu pernyataan iman yang besar bagi Thomas akan apa yang telah dilihatnya. Ini bisa juga diartikan sebagai pernyataan akan pertobatan atas segala ketidakpercayaannya. Di ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, Yesus bisa saja menghardik Thomas dengan keras. Mengapa dia tidak mau mempercayainya? Namun Yesus tidak lakukan itu. Dengan penuh kasih dan kelemah lembutan, Yesus menunjukkan bukti akan kebangkitannya. Dia mengerti sekali, saudara, kelemahan Thomas. Thomas telah melihat semua keajaiban yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, termasuk membangkitkan orang-orang mati. Thomas juga telah mendengar bahwa Yesus memprediksi akan kematiannya. Namun Thomas masih belum percaya. Kenapa, saudara?
Karena secara manusiawi hal ini sangatlah sulit sekali dibayangkan dan diterima. Tubuh Yesus yang telah hancur, akankah mungkin dia bisa hidup kembali? Namun Tuhan telah memilih Thomas menjadi saksi yang unik dan memberikan kemampuan untuk melihat tubuh Yesus Kristus secara nyata. Kristus melakukan ini bukan hanya semata-mata untuk Thomas, saudara, namun untuk mereka-mereka yang akan menerima keselamatan nantinya, karena semua akan dituliskan dalam Alkitab. Pada waktunya, banyak yang akan meragukan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Paulus menuliskan di ayat-ayat 1 Korintus 15, ayat 12-14 yang berbunyi, "Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Dan Petrus menuliskan di 1 Petrus 1 ayat 8-10 yang berbunyi, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Saudara, kalau kita pikirkan baik-baik, sebenarnya bukan hanya Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, namun murid-murid yang lain pada awalnya juga tidak percaya. Namun Yesus telah mengampuni Thomas seperti Dia mengampuni dosa murid-murid yang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini, saudara? Berkali-kali saya membaca pasal ini dan mencoba untuk menempatkan diri saya sebagai Thomas. Yang saya lihat dan dapati adalah betapa besar kasih Yesus pada Thomas yang ragu akan Dia. Saudara, seiman keraguan akan Yesus adalah dosa, dan kita harus bertobat. Semuanya telah dituliskan dalam Alkitab, dan bagi yang percaya, walaupun mereka tidak pernah melihat Yesus Kristus, mereka akan diberkati oleh kebenaran yang mereka terima, saudara. Seorang yang mengaku dirinya Kristen tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah pengikut Yesus Kristus kalau ia tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, tidak akan ada harapan bagi kita semua, saudara, karena kita semua akan mati dalam dosa. Segala puji bagi Tuhan bahwa kita yang percaya telah diselamatkan, dan kita bertugas memberitakan berita keselamatan pada orang lain. Yohanes 19 ayat 30 tertulis, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Saudara, ini berarti segala misi yang Yesus harus penuhi telah selesai. Rencana Allah Bapa untuk menebus dosa umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah dipenuhi. Segala nubuatan akan kedatangan Yesus untuk menjadi juru selamat umat manusia telah digenapi. Oleh karena itu, mereka yang percaya, yaitu saya dan saudara, telah menerima kasih-Nya, dan kita hidup untuk Dia semata. Dia begitu berharga bagi kita. Seperti Thomas, mungkin ada dari saudara yang ragu dan tidak mengimani. Kalau ada dari saudara yang merasakan hal ini, maka bertobatlah dan datanglah pada Allah untuk memberikan keyakinan akan kebenaran yang telah dituliskan saudara. Penuhi hati dan pikiran saudara dengan firman yang membangun iman saudara setiap hari.
Jangan tergoda dengan hal-hal duniawi yang tidak berarti sama sekali. Namun hiduplah untuk Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit serta memberikan kehidupan pada kita semua di dalam Dia. Saudaraku seiman, berkali-kali saya mengatakan tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dalam Yesus Kristus. Maka datanglah pada Dia dan jangan keraskan hati. Kerinduan hati saya adalah agar banyak dari saudara-saudara yang hidup diberkati oleh kebenaran Allah dan dalam sukacita Allah. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, suatu kesempatan yang sangat berharga pada saat kami datang padamu, Allah, untuk memuji dan mengagungkan-Mu Bapa. Kembali kami mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu Allah. Engkau yang telah mengutus anak-Mu untuk menyelamatkan kami dan memberi kami kehidupan dalam Dia adalah Tuhan kami yang penuh kasih dan kudus. Bapa, kami berdoa untuk menerima kekuatan iman agar kami tak akan pernah ragu akan kebenaran yang telah kami terima. Tidak akan ragu akan kuasa dan karunia kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami hidup hanya untuk Engkau Yesus Kristus Allah kami yang kami cintai. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Engkau Allah. Kami mengucap syukur atas segalanya Bapa. Di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Kalau ada dari saudara yang ingin menerima bantuan doa, saudara bisa menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.